Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Eh, di pagi hari ini Bapak akan melanjutkan materi yang kemarin tentang menentukan unsur-unsur berita. Selanjutnya sekarang Bapak akan materi berikutnya adalah menyampaikan informasi dalam bentuk berita ya. Yang pertama kalian harus diniatkan dulu untuk belajar hari ini ya. Persiapkan alat-alat tulisnya. Ya, Bapak lanjutkan materi yang kemarin ya. Kalau kemarin tentang menceritakan menentukan unsur-unsur dalam berita ya. Sekarang tentang menyampaikan informasi dalam bentuk berita ya. Nah, Bapak akan menjelaskan dulu tentang dasar-dasarnya dalam menulis atau menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Yang pertama adalah menulis. Nah, menulis itu bukan sekedar mencurahkan isi hati, tapi sebuah berita harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara aktual dan informatif. Terus dalam penulisan berita itu harus disajikan dalam bentuk itu piramida terbalik. Nah, piramida bentuk terbalik itu dilakukan oleh seorang wartawan agar pembaca dapat segera mengetahui inti berita yang diketahuinya ya. Nah, informasi penting atau inti disajikan di awal paragraf, nanti pendukungnya akan disajikan di akhir paragraf ya. Jadi di awal intinya, di akhir paragrafnya atau informasi pendukungnya. Nah, dalam menulis berita itu ada langkah-langkahnya ya. Kalian perhatikan langkah-langkah menulis berita itu. Yang pertama adalah menentukan sumber berita, yaitu peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. 2. Mendatangi sumber berita, yaitu dengan mengamati langsung atau mewawancari orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Yang ketiga adalah mencatat fakta-fakta yang berkerangka pola adik simba ya, yang udah Bapak kemarin diinformasikan, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, atau disingkatnya itu 5W plus 1H. Yang keempat adalah menyusun kepala berita yang memuat 5W plus 1H itu ya. Yang kelima menyusun tubuh berita yang memuat 1H, how, atau kalau bahasa Indonesianya adalah bagaimana. Yang keenam menyusun ekor berita berupa tambahan informasi yang terkait dengan judul. Yang ketujuh adalah mengedit teks berita yang ditulis dengan memperhatikan struktur kebahasaannya menjadi teks sebuah berita yang utuh ya. Nah, sekarang tadi menulis berita, sekarang penyuntingan berita. Dalam penyuntingan berita dilakukan apabila jika masih ditemukan beberapa kekeliruan dan berita yang telah dibuat itu sebelum berita itu dipublikasikan, seangkah baiknya ada persuntingan dulu. Jadi kalau kata-kata yang salah atau penulisan yang salah itu kita disunting atau diperbaiki. Nah, beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam tahapan pensuntingan itu antara lain adalah yang pertama adalah kebenaran isi berita, kedua kelengkapan isi berita, yang ketiga adalah struktur penyusunan berita, yang keempat penggunaan bahasa. Jadi dalam penyuntingan berita itu ada 4 yang harus diperhatikan oleh kalian, yaitu Bapak ulangi lagi adalah kebenaran isi berita, kelengkapan isi berita, struktur penyusunan berita, dan yang keempat penggunaan bahasa ya. Nah, yang selanjutnya adalah sifat bahasa dalam jurnalistik. Ada menurut ahli bahasa Indonesia atau ahli jurnalistik bernama J.S. Badudu, bahasa jurnalistik itu mempunyai sifat khusus. Di antaranya adalah yang pertama adalah singkat, yaitu bahasa jurnalistiknya harus menghindari penjelasan yang panjang atau bertele-tele. Jadi langsung ke poinnya ya, yang mau disampaikan seperti apa. Yang kedua padat. Padat itu bahasa jurnalistik mampu menyampaikan informasi lengkap atau tidak menggunakan kata-kata yang tidak perlu atau mubazir. Yang ketiga adalah sederhana. Kalau sederhana itu menggunakan kalimat tunggal atau sederhana ya.
Yang keempat, lugas, artinya menyampaikan informasi secara langsung, menggunakan kalimat yang padat ya, langsung singkat. Yang kelima, menarik, artinya menggunakan pilihan kata yang masih hidup, tumbuh, dan berkembang. Jadi bisa dikembangkan bahasanya, itu menarik ya. Jadi pembacanya yang membaca berita itu seakan-akan mencari apa ya, menarik, jadi dia akan membaca dari awal sampai akhir. Yang keenam, lancar dan jelas, artinya informasi yang disampaikan oleh penulis tersebut diikuti pembaca. Struktur kalimatnya tidak menimbulkan makna ambigu atau makna ganda ya. Maknanya ambigu itu tidak pasti ya. Sekarang Bapak, materi selanjutnya adalah teknik membacakan berita. Nah, di teknik membacakan berita ada beberapa tahap yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah lafal. Lafal itu adalah cara seseorang untuk mengucapkan bunyi bahasa. Lafal itu, Bapak ulangi lagi, cara seseorang untuk mengucapkan bunyi bahasa. Yang kedua, tekanan atau nada. Biasanya tinggi rendahnya pengucapan suatu kata, artinya itu tekanan atau tinggi rendahnya pengucapan suatu nada. Itu berfungsi untuk penggunaan dalam mengucapkan ya. Yang ketiga, intonasi. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Intonasi berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat. Yang keempat, jeda. Jeda adalah perhentian lagu kalimat yang terbagi dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah jeda panjang, jeda sedang, dan jeda pendek. Yang kelima, volume. Volume adalah tekanan atau keras suara yang dikeluarkan. Yang keenam, tempo. Tempo adalah lambat atau cepatnya pembacaan sebuah berita. Mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan, materi lanjutan dari minggu kemarin. Mudah-mudahan materi hari ini sudah 1 bab ya, di 2 kali pertemuan. Mungkin di pertemuan ketiga akan membahas bab berikutnya ya. Bapak ingatkan kembali untuk kalian agar jangan lupa mengerjakan tugasnya yang Bapak share di grup wali kelas, agar itu tabungan kalian buat nilai kalian nanti. Karena kalian kalau tidak mengerjakan tugas ya mungkin Bapak juga bingung nanti memberikan nilai buat kalian ya. Bapak sampaikan kembali agar kalian lebih, walaupun kalian belajar di rumah, tetap ya, walaupun online, tetap peraturan sekolah tetap dijalankan. Jadi penilaiannya dari absensi dan tugas yang dikerjakan oleh kalian. Nanti ini kedepannya akan, kalau kalian tidak mengerjakan atau malas absen, nanti akan resikonya buat kalian sendiri ya, untuk dikenaikan atau apa, kalian nanti ada masalah ya di dalam pembelajaran. Nanti akan dikoordinasikan lagi sama wali kelas kalian masing-masing ya. Jadi Bapak sarankan, Bapak minta kalian, walaupun kita belajar online, tetap seperti kita belajar langsung ke sekolah. Kerjakan tugas-tugasnya, absennya tertib, dalam mengerjakan tugasnya tertib. Dan itu akan imbasnya nanti ke kalian untuk kenaikan kelas. Nanti kalian tidak ada masalah gitu nanti. Itu saja, mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat buat kalian semua. Nanti untuk tugasnya Bapak akan kirim linknya ya di grup, link materi dan link tugasnya akan dikirim ke wali kelas kalian masing-masing. Itu saja materi hari ini. Tetap semangat, ikuti protokol kesehatan. Buatlah kalian tetap, walaupun belajar di rumah, tetaplah buat kalian menyenangkan ya, biar imun kalian semakin kuat dan dijauhi dari penyakit. Itu saja materi Bapak hari ini. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.